Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal. Berikutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan tafsir Surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى الكتاب yaitu Taurat, dan kami susulkan setelahnya para rasul, dan kami sungguh telah memberikan kepada Isa putra Maryam tanda-tanda kekuasaan, dan kami dukung dia dengan Ruh Al-Qudus, malaikat Jibril. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri? Maka sebagian mereka para rasul itu kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dengan mengatakan, yamtannu ta'ala ala bani Israel an arsala lahum kalimahu Musa wa atahu at-Taurah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada Bani Israel dengan mengutus kepada mereka kalimnya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan ini merupakan keistimewaan seseorang ketika diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut secara itlaq tanpa ada penjelasan siapakah yang dimaksud, kalau kita mendengar kalimullah, maka yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Nabi Musa, tapi banyak para nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih populer adalah Nabi Musa, sehingga ketika istilah ini kalimullah diucapkan tanpa ada penegasan siapa yang dimaksud,
Maka yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah memberikannya Taurat, kitab suci Taurat. Thumma taba'a ba'dahu birrusul alladzina yahkumuna bit-Taurat. Kemudian bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah setelah Nabi Musa wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para rasul. Jadi tidak membiarkan Bani Israel setelah ditinggal Nabi Musa kosong dari para rasul, yaitu para rasul yang berhukum dan menjalankan hukum Taurat. Sehingga dari sini rasul itu tidak harus dan tidak mesti membawa syariat baru. Nah, ini salah satu pembahasan dan perbedaan pendapat para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Bisa antum temukan di dalam pembahasan Ulumul Quran. Apa beda antara nabi dan rasul? Rasul diutus juga kepada kaum yang sudah punya kitab suci dalam rangka untuk tajdid, pembaharuan. Jadi kalau terjadi penyimpangan, maka diutus rasul dalam rangka mengingatkan mereka. Nah, ini juga namanya rasul, ya, bukan sekedar nabi. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa alaihi salam, sampai Allah menutup para nabi mereka, nabi Bani Israel, dengan diutusnya Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel, nabi terakhir untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir untuk semua manusia, termasuk Bani Israel. Wa atahu minal ayatil bayyinat, dan Allah memberikan kepada Isa ibn Maryam ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan semuanya atas izin Allah. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati, semuanya atas izin Allah. Bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah, semuanya atas izin Allah. Mengetahui apa yang disimpan oleh warganya, ya, di rumah, semuanya atas izin Allah. Allah yang mewahyukan. Dan tanda yang paling luar biasa adalah ketika dia dilahirkan dari rahim seorang ibu tanpa proses campur dengan seorang laki-laki pun. Manusia yang hanya memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Ini ayat bayinat bahwasanya Allah mampu, bahkan lebih dari itu Allah mampu. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Maka di sini justru sebagai argumentasi
Kalau Nabi Isa diibadahi, disembah gara-gara hanya karena statusnya sebagai seorang anak yang dilahirkan hanya dari ibu tanpa bapak, tentunya Nabi Adam lebih berhak lagi untuk disembah atau diibadahi, karena dia adalah manusia tanpa ayah dan ibu. Namun tidak ada yang beribadah atau menyembah Nabi Adam. Jadi semua ayat dan tanda-tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang manusia karena dia statusnya sebagai nabi atau rasul, tidaklah berarti menjadikan dia sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Maka begitu pula dengan kita umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terbesar dengan mukjizat terbesar. Semua mukjizat para nabi hilang bersama dengan perginya para nabi tersebut, bersama dengan wafatnya para nabi tersebut, kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Masih ada, masih bisa dibuktikan mukjizat tersebut, masih bisa dirasa, dilihat, didengar. Tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang mampu mengalahkan mukjizat terbesar Nabi terbesar, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, betapapun besarnya mukjizat Nabi kita dan betapa besar kedudukan Nabi kita, tidaklah menyebabkan beliau diangkat kemudian menjadi sesembahan selain Allah. Tidak boleh kita menyembah Nabi, tidak boleh kita memperuntukkan ibadah kepada Nabi. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yu'minu ala mithlihi al-bashar. Kenapa Allah memberikan tanda-tanda kekuasaan kepada Nabi Isa sebagaimana rasul-rasul terdahulu? Supaya manusia itu mengimani dengan adanya mukjizat, dengan adanya tanda-tanda kekuasaan tadi, yang tidak mungkin bisa didapatkan dan diperoleh seperti itu kecuali dengan jalan wahyu, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa. Dan itu diketahui oleh penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun tahu kalau yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, bukan sihir. Makanya mereka tatkala tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang sangat besar sehingga memakan, menerkam ular-ular kecil hasil karya orang-orang atau penyihir Fir'aun, maka para penyihir Fir'aun itu langsung beriman kepada Nabi Musa. Karena begitulah orang yang mengetahui hakikat sesuatu lebih cepat untuk menerima hidayah. Orang yang mengilmui sesuatu itu lebih mudah untuk mendapatkan hidayah. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruh al-qudus, ruh yang suci. Ai qawwahu Allahu bi ruhil qudus, maksudnya Allah kuatkan. Jadi ayyadna itu Allah kuatkan dia dengan ruh kudus. Qala aktsarul mufassirin, mayoritas penafsir Al-Quran mengatakan innahu Jibril. Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Ini salah satu nama dan sifat malaikat Jibril. Wal malaikatu war ruh.
disebutkan setelah penyebutan secara umum malaikat, kemudian disebutkan malaikat Jibril secara khusus, ar-ruh. Terkadang ar-ruh al-qudus, ruh al-qudus, ruh yang suci. Ya, ini julukan dan nama bagi malaikat Jibril. Dan ini insyaallah pendapat yang terkuat dari berbagai macam pendapat para ulama. Apa yang dimaksud dengan ruh al-qudus? Innahu Jibril alaihi salam. Waqila, ada juga yang berpendapat, innahul imanul ladzi yu'ayyidu Allahu bihi ibadah. Ruh kudus itu adalah keimanan yang Allah kuatkan dengan keimanan tersebut seorang hamba. Jadi ruh al-qudus keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh. Ini juga bisa untuk memaksudkan ruh al-qudus. Thumma ma'a hadhihi an-ni'am allati la yaqdiru qadraha. Kemudian dengan berbagai macam kenikmatan tersebut yang tidak mampu untuk dihitung. Tidak ada seorang pun yang mampu menggambarkan betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma ataukum, tatkala para rasul itu mendatangi kalian, wahai Bani Israel. Ingat, ayat ini masih dalam konteks Bani Israel. Bima la tahwa anfusukum, membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa kalian, nggak sesuai dengan hawa nafsu, nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Istakbartum anil imani bihim, kalian pun menyombongkan diri sehingga kalian tidak beriman kepada mereka. Fa fariqam minhum, maka sebagian dari mereka para rasul itu kadzabtum, kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Faqaddamtumul hawa 'alal huda, kalian wahai Bani Israel lebih mengedepankan hawa nafsu kalian daripada huda, petunjuk Allah yang sampai kepada kalian lewat perantaraan para rasul tersebut. Wa athartumud dunya 'alal akhirah, dan kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa fiha min at-tawbih wat tashdid ma la yakhfa. Di dalam ayat ini terdapat pencelaan dan ancaman yang sangat keras. Qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan, wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan, Bani Israel, qulubuna ghulf, hati-hati kami telah tertutup. Jadi tidak bisa menerima apa yang kalian bawa wahai para rasul. Ya, ini istakbartum, kalian menyombongkan diri. Bal la'anahumullah, akan tetapi Allah melaknat mereka bikufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Ay, kata Syekh As-Sa'di, i'tadaru 'anil iman lamma da'awtuhum ilaih. I'tadaru 'anil iman lamma da'awtuhum ilaih. Mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah, itu i'tadaru, minta maaf, anil iman, untuk tidak beriman,
Mereka beralasan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma da'awtahum ilaih, tatkala engkau wahai Muhammad mendakwahi mereka. Apa uzur mereka orang-orang Bani Israel itu? Ya ayyuhar rasul, wahai rasul yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anna qulubahum ghulf. Mereka beralasan bahwa hati mereka telah tertutup. Ai 'alaiha ghilafun wa aghtiyah. Maksudnya ghulf itu adalah 'alaiha ghilaf. Di atas hati itu ada kain penutup, ghilaf, terbungkus. Hati kami telah terbungkus, sudah tertutup rapat. Wa aghtiyah, dan penutup, ghata. Jadi hati itu sudah tertutup. Fala yafqahu ma taqul, sehingga mereka tidak paham apa yang engkau katakan. Yani fayakunu lahum biza'mihim 'udhrun li'adamil 'ilm. Maksudnya mereka punya uzur menurut sangkaan mereka untuk tidak menerima ilmu atau untuk tidak berilmu. Wa hadza kadzibun minhum, ini adalah dusta dari mereka. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal la'anahumullahu bikufrihim. Allah tegaskan yang sebenarnya terjadi itu bukan karena pintu hati kalian telah tertutup, tapi karena Allah melaknat kalian disebabkan kekufuran kalian. Ay annahum matruduna mal'unun. Laknat itu adalah mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terusir, mereka terlaknat bisa babi kufrihim, karena kekufuran mereka sendiri. Faqalilan al-mu'minu minhum, maka sedikit sekali yang beriman di antara mereka. Au qalilan imanuhum, atau yang dimaksud dengan sedikit di sini adalah sedikit atau kecil keimanan mereka, keimanan yang tidak besar. Wa kufruhum huwal katsir, dan kekufuran mereka itulah yang lebih banyak. Hada, demikianlah kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di antara pelajaran terpenting yang bisa kita petik adalah jangan sampai nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada kita membuat kita semakin menyimpang dari jalan yang lurus, membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini perlu untuk kita introspeksi. Pikirkanlah betapa banyaknya nikmat yang telah kita rasakan, dan itu semua nikmat Allah. Lalu tanyakan, sudah seberapa banyak dan seberapa besar ketaatan kita di atas kenikmatan yang diberikan kepada kita tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan selama ini kita jauh dari yang namanya syukur. Syukur dengan segala dimensinya, baik yang diucapkan dengan lidah. Berapa banyak kita mengucapkan alhamdulillah dalam sehari? Atau syukur dalam hati kita yang berupa i'tiraf, pengakuan bahwasanya ini semua adalah nikmat dari Allah, sama sekali bukan dari kehebatan diri kita. Dan begitu pula yang tidak kalah pentingnya, syukur yang diejawantahkan ke dalam perbuatan sehari-hari, amalan kita.
amalan kita itu menunjukkan kalau kita itu orang bersyukur atau tidak. Hada wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.